Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Ngopsus. Itu apa sih namanya ya? Ngopsus itu adalah ngobrol seputar kampus. Nah, di sini, oke, tepuk tangan dulu ya teman-teman semua ya. Mungkin kita akan berbicara dengan narasumber-narasumber kita yang mungkin sangat menarik sekali untuk siang hari ini ya teman-teman semua ya. Mungkin dari saya dulu lah perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ulia Putri Marbun selaku host pada siang hari ini. Mungkin kita bisa berbicara santai terlebih dahulu ya teman-teman semua. Jangan bawa serius gitu kan. Mungkin perkenalan dari Bapak yang ada di samping kita. Mungkin Pak? Oke, perkenalkan nama saya Yuswa Sandi Rajanta Sembiring. Saya dari DPM KM UBB dari Universitas Bangka Belitung yang saat ini masih menginjak semester 9 di Universitas Bangka Belitung. Terima kasih. Bapak Yuswa ya Pak ya? Ya. Oke, Ibu yang cantik ini yang sebelah mungkin. Oke, baiklah perkenalkan semuanya. Nama saya Nabila Azahra. Sekarang saya alhamdulillah diamanahkan menjadi Ketua Komisi 1 di DPM KM UBB. Di sini saya jurusan hukum dan menempuh semester sama seperti teman saya sebelah, seperjuangan itu semester 9 gitu. Keren-keren ya dari hukum ya. Iya. Mungkin Ibu yang di samping. Oh ya. Mungkin Bu. Baik, perkenalkan nama saya Dilarskia Sanggra dari Ketua DPM Universitas Fordeko Bukit Tinggi yang alhamdulillah diamanahkan dalam periode 2024-2025 dengan prodi kebidanan. Oke, betul sekali ya. Siap. Mungkin setelah kita sesi-sesi perkenalan tadi, terus mungkin kita bisa ngobrol seputar kampus kita ya Pak Ibu ya. Boleh. Mungkin apa sih untuk kesan pertama, kenapa untuk teman-teman dari UBB Bangka Belitung datang memilih Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Fordeko? Gitu. Oke, ini siapa dulu nih jawab nih? Ya, saya Mungkin Pak. dari Bapak Ketua. Saya dulu ya berarti ya. Oke, untuk pesan dan kesannya ya memang teman-teman kami dari DPM KM UBB memang hari ini menjadi fokus kami hari ini untuk berkunjung ke salah satu universitas yang ada di Bukit Tinggi. Kenapa Bukit Tinggi, teman-teman? Karena Bukit Tinggi ini seperti yang dikatakan di banyak sekali sosial media, Bukit Tinggi ini sebagai salah satu kota ataupun negeri di atas awan. Jadi saya ini dan teman-teman ini penasaran, gimana sih rasanya berkuliah ataupun tinggal di tempat yang katanya negeri di atas awan. Ternyata sampai di sini terasa banget. Ya. Jadi Dingin banget ya. memang dingin banget. Ya. Dan saya tiap hari itu cek terus suhunya berapa derajat gitu Ya, kan. Jadi biasanya di Bangka Belitung bisa sampai 32, 35 derajat. Ini kok saya di sini bahkan tidur nggak usah pakai AC. Iya, benar. Saya Sampai tidur, shock ya. iya, ternyata. jadi saya tidur pakai kipas pun itu udah dingin setengah mati. Iya, benar. Nah, jadi memang itu pertama, dan kemudian kita sama-sama teman-teman di DPM KM UBB itu melihat ada suatu potensial di Bukit Tinggi untuk kemudian kita berkunjung. Saat ini sebagai salah satu program kerja kami itu studi banding. Itu kami membandingkan ataupun kami belajar kepada teman-teman yang ada di Bukit Tinggi. Jadi apa yang kemudian bisa kita pelajari di Universitas Fordeko ini dan apa yang bisa kita sharing di Universitas Fordeko ini dari Universitas Bangka Belitung. Nah, mungkin itu aja ya. Oke, mantap sekali ya Kak ya. Mungkin bisa dilanjut dari kakak yang cantik, Kakak Nabila. Ya, mungkin kalau misalkan kalau Yosua itu lebih ke wilayahnya, daerahnya, Bukit Tingginya. Nah, kalau saya itu kenapa sih memilih DPM Fordeko itu kan? Karena kalau misalkan kita lihat dari Instagram, ada MPM, DPM Fordeko gitu kan. Kalau di Bangka Belitung gitu di DPM kita sendiri itu nggak ada MPM. Makanya di situ kita belajar apa sih MPM itu sebenarnya. Ternyata alhamdulillah kita udah bertemu dan sharing-sharing gitu. Nah, kita tahu bahwa ya MPM itu adalah MPR-nya di sini gitu kan. Itu sih. Universitas Fordeko. Ya. Oke, mungkin kita bisa sapa kamera terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang ingin menonton. Yang mana nih? Oke. Banyak Gimana, nih ya? kamera di sini. Oh. Ini. Oke, oke. halo semuanya. Mungkin dari Ibu Dila, gimana tanggapannya untuk kedatangan dari tamu kita gitu? Sebenarnya saya sebagai ketua DPM itu sangat senang atas kunjungan dari mungkin dari jauh dari Bangka Belitung.
yang berbeda bahasa ibaratnya. Ya. Jadi saya sangat senang dan juga ilmu yang kita bisa sharing juga mungkin bisa kami manfaatkan di tempat kampus kami gitu. Gitu sih. Itu Tidak saja. jauh lah, masih satu rumpun lagi. Masih Sumatera lah. Si Sumatera. Gitu. Iya. Tapi jauh, Pak. Jauh. Lumayan. 8 jam perjalanan, 1 hari 1 malam. It's okay lah. It's okay lah It's ya, okay Kak, lah ya. ya. Bisa ceritain nggak sih nih Kak, kira-kira apa sih sebenarnya peran dari DPM di Universitas Bangka Belitung? Siapa nih? Dari Saya lagi apa? Bapak. dari Kakak Nabila Oke, dulu. siap. Oke, mungkin peran Dewan Perwakilan Mahasiswa di Universitas Bangka Belitung adalah sebagai lembaga legislatifnya yang ibaratkan membentuk kayak misalkan peraturan perundang-undangan kampus dan juga pengawasan setiap UKM dan lini terkecilnya itu adalah DPM fakultas dan juga ibaratkan pemegang hak budget di kampus gitu kan untuk UKM yang kami pegang gitu. Oke. Mungkin itu sedikit saja bakal ditambahkan oleh Bapak Yosua. Oke Bapak Yosua, panggilannya biar enak dulu Udah, Bapak. kita panggil Sandi aja dah, biar gampang ya kan? Oke, Bapak Jadi, Sandi. jangan panggil Bapak lah ya, karena jangan. saya ini masih muda juga, jiwanya masih masih muda, muda. Jadi jangan panggil Bapak, mungkin panggil Abang, panggil Bro lebih enak kita ya. Abang, oke, Ah, abang aja lah, abang aja. lebih enak abang kita aja, ya. Oke. Kalau Bapak saya rasa tua ini ya. Jadi oke, kita lanjut ke topik ya mungkin. Iya. Ini berbicara tentang DPM. Memang DPM itu secara singkatannya memang sudah jelas. Itulah Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi memang secara badan kita ini sebagai sebuah miniatur negara, kita ini layaknya DPR di Indonesia. Oke. Ya kita adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa, di mana kita mewakili suara-suara aspirasi dari para mahasiswa yang hari ini ada dan berkuliah di kampus Universitas Bangka Belitung. Lebih lanjut kita menjadi perpanjangan tangan dari pimpinan-pimpinan pemangku kebijakan yang ada di rektorat. Ya hari ini saya bisa mengambil kesimpulan yang bisa teman-teman dapatkan itu adalah DPM itu layaknya seperti jembatan. Bagaimana teman-teman mahasiswa hari ini ingin menyampaikan aspirasi? Bagaimana hari ini pimpinan-pimpinan kampus atau rektorat ataupun dekanat ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan kampus? Ya, melalui DPM. Oke. Ya. Dari mahasiswa kepada kampus, dari kampus kepada mahasiswa. Di tengah-tengahnya ada apa? Ada DPM. Disitulah badan legislatif berdiri, merupakan perwakilan dari setiap elemen mahasiswa. Sivitas akademika, baik sivitas organisasi yang hari ini berdiri di kampus UBB. Tidak hanya itu, jadi kita memang tidak hanya fokus terhadap akademisi, tapi terhadap organisasi yang ada di kampus UBB. Bagaimana kemudian perkembangan organisasi yang ada di UBB, itu tentunya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dan lembaga yang hari ini fokus terhadap peraturan perundang-undangan di kampus UBB itu adalah DPM itu sendiri. Nah, dia yang akan mengatur bagaimana sistematika peraturan perundang-undangan dan bagaimana mengatur organisasi itu agar berjalan sesuai dengan pattern-nya. Sekian mungkin. Sangat menarik sekali ya untuk kakak-kakak yang ada di UBB ternyata yang untuk DPM-nya. Mungkin kita mendengarkan juga untuk dari DPM Universitas Fordeko gimana sih gitu untuk peran dari Dewan Perwakilan Mahasiswa dari Universitas Fordeko. Mungkin kakak Dila bisa berbicara gitu. Oh, boleh. Baik, sebenarnya Dewan Perwakilan Mahasiswa ini sama fungsinya dengan legislatif. Dan sama tupoksinya. Saya yakin sama. Cuman mungkin sedikit cara yang berbeda gitu. Nah, dengan juga kadang-kadang komisi juga berbeda. Kemarin kita sharing-sharing kemarin juga berbeda. Dan peraturan undang-undang juga berbeda. Cuman yang membedakan cuman itu aja sih. Selain itu sama aja semuanya. Mungkin tadi kita kan sharing mengenai gimana sih untuk keunggulan di DPM gitu. Mungkin kita bisa berbicara mengenai kelebihan-kelebihan yang mungkin DPM UBB dan juga DPM Universitas Fordeko punya keunggulan masing-masing gitu. Siapa dulu nih? Dari Fordeko dulu. Iya, dari Oke, boleh. Dari tuan rumah dulu ya. Tuan rumah dulu ya. Siap. Mungkin keunggulan kita dalam lebih kayak kami dalam perwakilan mahasiswa lebih ke menyeluruh ke Ormawa, tidak hanya UKM saja yang kami pegang, hima-hima juga kami pantau, apalagi menteri dan juga BEM. Kami lebih kayak kalau misalkan tidak ada
pemecahan masalah tidak selesai di bawah, kami akan turun langsung untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Oke, lanjut kakak. Siapa? Yuswa? Kakak siapa ini? Kakak Yuswa Oh, Kakak dong. Yuswa. Oke, tadi pertanyaan terkait dengan kelebihan dan kekurangan ya. Iya. Mungkin kalau kita rasa kelebihan dari DPM ini sendiri ya memang dia basicnya memang itu adalah legislatif. Dimana kita lihat kalau legislatif ini fokusnya kepada produk peraturan perundang-undangan ya. Kalau kita lihat ya. Ya maka daripada itu setiap aspirasi yang kita sampaikan ataupun yang teman-teman ajukan ke Dewan Perwakilan Mahasiswa itu kita advokasikan. Oke. Jadi aspirasinya kita sampaikan dan ketika memang itu secara tingkat urgensi permasalahannya itu penting, maka itu kita bisa membuat peraturan perundang-undangan yang bisa kemudian disahkan. Nah itu kemudian agak banyak memang ribet proses pembuatannya, karena kita harus melakukan rapat dengar pendapat, kemudian kita harus membuat naskah akademis, kemudian kita harus diskusi lagi kembali dengan beberapa mahasiswa yang terdampak pun dengan pimpinan-pimpinan KM. Dari itu makanya barulah bisa terbentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Nah kalau kekurangan ya, karena saya dulu berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa, karena sebelum saya menjadi ketua DPM, saya pun menjadi ketua BEM di Fakultas Oh, Hukum. berarti kakak dulu BEM ya kak ya? Ya, Sebagai apa kak? ketua BEM Fakultas Hukum. Oke, Ya, mantap. jadi ya memang kekurangannya satu memang secara program kerja kita agak sedikit terbatas ya. Karena kalau secara program kerja ataupun aksi dalam proses eksistensi lembaganya ya, kalau DPM itu dia basisnya memang agak seperti orang kantoran ya, melihat undang-undang, kemudian membaca peraturan, melihat dan mengawasi, kemudian membaca surat segala macam. Tapi kalau kita di BEM itu kita langsung terjun ke lapangan, kita langsung aksi. Jadi memang secara program ataupun kinerja kita langsung saya rasa itu aja sih kelebihan dan kekurangannya dari mungkin DPM dan BEM yang kita bandingkan ya. Cuma saya kembali lagi. Setiap organisasi punya kelebihan dan punya kekurangannya, punya powernya masing-masing, punya kelemahannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita untuk membackup kekurangannya dan melebihkan kelebihannya. Oke, sebelum itu mungkin kita bisa share lagi untuk di kamera, halo teman-teman semua. Oh, penontonnya ada 1.000 tuh. Lebih kayaknya, ya 3.000-an kayaknya. 3.000-an. Iya. Mungkin bisa lanjut kakak? Ya, untuk kelebihan ya dari DPM sendiri ya. Kalau untuk DPM KM UBB sendiri kelebihannya kalau bagi saya sendiri memandangnya kita bisa mengambil aspirasi dari setiap fakultas, 6 fakultas. Kalau di UBB kan ada 6 fakultas untuk ibaratkan mengambil aspirasinya, intinya keluh kesahnya atau permasalahannya yang ada di kampus untuk dibicarakan di birokrasi kampus gitu, ke rektorat gitu, dengan melalui DPM KM UBB menjadi jembatannya yang seperti dibilang Bang Yosua tadi, bahwasanya DPM KM UBB adalah jembatan dari mahasiswa ke rektorat itu, pemimpin kampus lah ibaratkan. Oke gitu. kak, mantap sekali untuk jawaban kakak-kakak ya. Harus itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya kita ngomongin kelebihan tadi pasti ada tantangan. Ya. Nah, kira-kira nih yang paling susah dalam menghadapi ormawa, pasti banyak nih ormawa-ormawa yang bebal kan. Kita udah buat aturan, kita buat perundang-undangan, ternyata masih saja dilanggar gitu kan. Nah, kita udah gimana sih cara kita mengatasinya gitu? Siapa dulu nih yang jawab nih? Ya, mungkin tadi Mungkin dari kakak Dila lagi. Tuan Ya. rumah gitu dulu lagi. Iya. Selalu Boleh ya, sekali tuan rumah emang. dulu ya. Mungkin kalau Nah, kami tuan rumah jawab, saya minum ya. Oke, silakan Izin ya. minum Aduh, ya. aduh. Kalau kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pordeko untuk mengatasinya, mungkin tantangannya itu sangat besar. Itu tidak bisa kita pungkiri mungkin. Dan tantangan besar itu saya rasa di saat kita telah bernegosiasi untuk sesuatu hal, tetapi mereka masih ingin melakukan seperti itu. Kadang-kadang kita telah menasehati, telah lobbying, cuman masih juga seperti melakukan hal itu gitu. Itu tantangan yang sangat besar sih menurut saya sebagai ketua gitu. Ketua DPR ya, siap. Mungkin dari Kak Yosua. Saya? Selaku, iya, kakak dong. Siapa lagi yang ada di sini? Oh, ini masih ada ya? Oh iya, masih ada ya? Tapi kakak dulu. Oh, saya dulu ya, yaudah. Oke, mungkin untuk tantangan ya. Kalau kita berbicara tantangan, saya rasa setiap organisasi punya tantangan. Ya, tidak ada organisasi yang menarik, tidak ada organisasi yang mantap kalau nggak ada tantangan.
Justru ketika ada tantangan itu berarti organisasinya bagus. Ya. Sebagai lembaga legislatif yang punya kekuasaan tertinggi secara legislatif, memang kita punya tupoksi untuk mengatur dan juga membimbing setiap organisasi di kampus kita masing-masing. Kalau di UBB kita punya kurang lebih 14 sampai 15 ormawa. Iya. Ya, ada UKM dan juga ada BEM. Pendidikan universitas. Kita punya peraturan sehingga teman-teman pimpinan UKM dan juga pimpinan BEM wajib untuk mentaati setiap peraturan yang ada dan tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, maka daripada itu tentunya teman-teman pastilah untuk ada beberapa teman-teman yang tidak membaca aturan, kemudian teman-teman yang belum membaca ataupun belum sadar. Nah, maka itu dari kami peran pentingnya adalah meningkatkan literasi pembaca untuk membaca peraturan. Ini berlaku untuk teman-teman di rumah. Ya. Jadi harus membaca peraturan perundang-undangan, ya, tidak hanya di kampus tapi di Indonesia. Karena kita merupakan negara hukum. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Susah ya sama hukum. Jadi, apa lagi? Lanjut lagi. Oh, enggak ada, cuma itu aja. Kira-kira kalau misalnya ngomong assalamualaikum gimana tuh? Kira-kira Oh, aduh, langsung ke situ ya, Mas. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tantangan ya. Oke. Itu memang tantangannya itu memang satu ya. Karena banyak sekali perbedaan pemikiran, perbedaan perbedaan pola pikir dalam setiap pemimpin yang memang peran penting kita dan tantangan kita adalah menyatu padukan setiap pikiran pimpinan-pimpinan yang ada di Ormawa. Nah, bagaimana caranya mereka bisa patuh terhadap aturan dari kita? Kita sebagai pemimpin wajib untuk mencontohkan. Bagaimana kita bisa memberikan instruksi kalau kita sebagai pimpinan tidak mentaati peraturan? Maka daripada itu kita harus mentaati peraturan yang ada di kampus untuk kemudian dicontoh oleh teman-teman Ormawa. Nah, maka dari itu dari kita sebagai seorang pemimpin ya, sebelum memberikan instruksi, sebelum memberikan arahan, penting untuk memberikan contoh untuk teman-teman mahasiswa dan pimpinan Ormawa. Mungkin ada teman dari Kak Nabila Azhara cantik ini. Mungkin sedikit aja ya tambahnya karena udah banyak diomongin oleh Kak Yosua tadi ya. Pada intinya kita adalah lembaga, pasti tantangan pasti ada, namun kita ada sanksi yang tegas apabila ormawa-ormawa atau UKM yang melanggar aturan dari peraturan lembaga kita, begitu. Oke Kakak, mungkin untuk sharing sessionnya kita tutup ya. Mungkin kita lanjut ke games supaya podcast kita lebih menarik gitu kan. Mungkin sapa dulu untuk teman-teman dan juga kru. Halo, wah, terpantau ini udah 315.000 penonton. Banyak luar banget biasa loh. ini itu. Oke, mungkin gamesnya 2 aja lah ya Kak ya. Boleh, bebas. Atau Kakak yang ini aja gimana Kak? Boleh ya Kak ya? Oh, Kita boleh, ikut boleh. aja. Iya. Gimana? Boleh. Ibu? Tamu. Oh iya benar. Oh ya, tamu ya. Mungkin Kita tamu aja. gamesnya tantangan dari saya nih Kak. Kakak disuruh untuk buat kata-kata quotes untuk mahasiswa DPM gitu. Untuk menginspirasi mereka gitu. Oh Kak. iya, oke. Mungkin dari Bang Yosua lah. Mungkin Kak Lala dulu. Bang Yosua aja. Oh, saya dulu. Soalnya ini 2 orang aja Kak. 2 orang dulu. Mungkin kita sistemnya cepat aja ya Kak ya karena Gue cepat aja. memang udah. Oke, teman-teman di rumah, kalau memang menonton channel ini, Iya. ya, saya nggak panjang-panjang teman-teman untuk berpesan ke teman-teman hari ini, baik dari siswa, mahasiswa, lulusan, bahkan sampai teman-teman yang hari ini masih proses bekerja. Kalau kata tokoh nasional bangsa kita ini adalah manusia yang terbentur, dan terbentuk. Selain itu teman-teman, kata Soekarno mengatakan, bermimpilah setinggi langit. Karena ketika engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan terakhir dia sendiri teman-teman, kita dikasih 2 pilihan. Bermimpilah setinggi-tingginya dan bermimpilah di tidurmu dan melanjutkan tidurmu. Atau bermimpilah setinggi-tingginya dan bangkit dari mimpimu dan buat mimpimu menjadi kenyataan. Itulah mungkin motivasi yang ingin saya sampaikan. Kita sebagai manusia diberikan pilihan, tinggal Anda melaksanakan impian-impian yang ingin Anda capai di dunia. Ya, kita punya 2 tangan, kita punya 2 kaki, kita punya 1 kepala, tinggal dikerjakan. Itu kembali kepada kemauan. Oke, terima kasih Kak. Ya. Lanjut ya. Kita kan udah mengejar waktu gitu. Oke, siap. Mungkin dari kakak saja. Kita untuk mempersingkat lah namanya, mempersingkat waktu kata-katanya. Minum dulu Kak.
Enggak. Enggak, Atau boleh. sudah terwakilkan, Oh, sudah Kak? terwakilkan. Atau sudah terwakilkan? Sudah terwakilkan. Sudah Saya terwakilkan wakilan sekali. aja ya. Mungkin sudah diwakilkan oleh Bang Joshua. Mungkin Haus. mungkin dari saya sendiri ya sebagai host menilai bahwasanya setelah kita ngobrol seputar sangat seru sekali berbicara dengan para pemimpin bangsa ini gitu ya. Amin. Mungkin Aduh, Calon, berat calon. ya, saya berat dapat ya. tangkap gitu kan, kita sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa, sebagai pengawas, sebagai pengatur dalam perundang-undangan, hendaknya kita memberikan contoh yang terbaik untuk iya. masa depan gitu. Iya betul. Ini untuk penonton ya. Untuk penonton ya Untuk semua, semuanya. untuk semuanya ya. Mungkin mau nungguin ya, nungguin. Mungkin tidak banyak kata-kata dari saya. Yang penting tindakan nyata. Yang penting tindakan nyata Betul. gitu Kak. Oke. Saya ucapkan Apa nih? terima kasih Oh, buat terima kasih. kakak-kakak sudah Kami yang datang. berterima kasih ini udah Kami dikasih terima kesempatan. kasih ya udah Bertemu disambut dengan dengan baik. kakak-kakak cantik ya. ini dengan abang-abang ganteng ya, sorry. Abang-abang Udah ganteng ganteng. di depan, udah ganteng kita di Iya, depan udah. ini. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Ada kakak cantik itu nyantol sendiri itu di situ. Nah, terima kasih kakak cantik itu ya. Mungkin kita akhiri saja ya ngopsus. Mungkin kita bisa sama-sama ya. Apa nih? Ngopsus ngobrol seputar kampus, oke? Oke. Kita sapa. Oke. Mungkin penutup dari kami. 1, 2, 3. Ngopsus